film ini memukau para juri dan penonton yang ada di seluruh dunia. What, you think that's funny? Di vlog kali ini akan membahas sebuah review film bergenre drama thriller. Benarkah sinematografi yang psikopat ada di film Joker? Secara konsep cerita, kisah film Joker ini akan mengingatkan pada sebuah komik DC, The Killing Joke, di mana karakter Joker akhirnya menjadi seorang Joker atau komedian. Karena ia mengalami satu hari penuh keburukan, disertai dengan menjatuhkan dirinya ke dalam limbah kimia, mengakibatkan perubahan wajah dan rambut yang ikonik, sebagaimana kita mengenal Joker hingga saat ini. Namun, film Joker kali ini berbeda dari karakter yang ada di komiknya. Film ini bahkan memiliki universe-nya sendiri. Joker juga merupakan film yang mengangkat salah satu supervillain atau karakter jahat dari komik paling populer dari markas DC, yang telah berhasil mencuri perhatian penonton di seluruh dunia, hingga menempatkan film Joker pada posisi ke-7 film terlaris di dunia, setelah sebelumnya juga berhasil meraih penghargaan besar Golden Lion pada ajang Venice International Festival Film 2019. Mari kita urai unsur naratif dari film Joker ini. Yang pertama, film Joker menggunakan plot dan perspektif yang berbeda dari Joker sebelumnya, namun tetap memberikan progres alur cerita dan pembangunan karakter yang baik, membuat para penontonnya lebih mengerti alasan Arthur Fleck akhirnya menjadi seorang Joker. Babak pertama diisi dengan mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Arthur Fleck, yang diperankan oleh Joaquin Phoenix, seorang komedian yang terlahir di lingkungan masyarakat menengah ke bawah di kota Gotham. Menjalani kehidupan yang berat di tengah kota yang kacau balau, membuat kehidupan Arthur akrab dengan berbagai penolakan di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Oleh karena ia memiliki sejarah gangguan jiwa yang memiliki sindrom tertawa atau pathological laughter and crying (PLC), yang selalu dianggap aneh oleh kebanyakan orang. Yang ada, ia selalu mendapati perundungan, penghinaan, bahkan perilaku sinis orang-orang atas sindrom itu, membuat Arthur semakin dikucilkan. Memasuki babak kedua atau babak konflik, yang mulai membawa kamu untuk mulai mikir dalam alur cerita yang disajikan. Kenapa bisa begitu? Bagaimana tidak, perbuatan kriminal pertama yang dilakukan Arthur membuat kita maklum, meski perbuatan kriminal selanjutnya membuat kita terkejut. Todd sebagai penulis skenario sekaligus sutradara berhasil memanfaatkan momentum sehingga tiap pembunuhan yang dilakukan Joker tak dapat ditebak oleh penonton. Todd telah menyiapkan beberapa plot twist yang menarik, mulai dari masa lalu Arthur, siapa ibu ayahnya, hingga bagaimana awal mula Arthur dan Bruce Wayne menjadi musuh bebuyutan. Dengan alur cerita yang suram dan sedikit lambat di awal, tetapi menjadi rentetan kejadian tak terduga di babak ketiga atau di paruh akhir film ini. Kehadiran Robert De Niro sebagai Murray Franklin juga menjadikan Joker semakin menarik. Meski demikian, film ini mungkin terlalu berat bagi selera kebanyakan orang yang menyukai dunia superhero. Dari seluruh film produksi Marvel Cinematic Universe maupun DC Extended Universe, Joker adalah yang paling berbeda. Kita seperti menonton sebuah pertunjukan teatrikal di panggung, dengan Joker menari-nari di atasnya. Joker yang begitu nyeni hingga ending. Lalu, apakah unsur sinematiknya juga menunjang semua kebutuhan naratif yang ada di film ini? Baiknya kamu tetap stay cool untuk simak video ini sampai tuntas. Menurut saya, kata-kata yang pas buat film ini adalah selain naratif Joker yang psikopat, sinematiknya juga psikopat. Kita mulai bahas dari sisi pengadeganan.
Awalnya terdapat keraguan pada saat pemilihan aktor utama untuk Joker di saat awal film ini mulai diumumkan secara publik. Tetapi Joaquin Phoenix berhasil memberikan sosok karakter Arthur Fleck yang hidup penuh dengan konflik, tragis, dan ironis, dengan kondisi kesehatan mental yang mulai tidak stabil hingga akhirnya menjadi sang badut gila, Joker. Tapi, rasanya memilih Phoenix untuk memerankan Joker adalah keputusan yang sangat tepat. Kita bisa melihat di dalam film ini bagaimana kerja keras Phoenix untuk memahami sosok karakter secara fisik dan mental, sehingga berhasil untuk menunjukkan perkembangan karakter yang baik, disertai kemampuan akting yang memukau. Phoenix mampu melakukan improvisasi dengan cukup brilian. Kemampuannya dalam memanipulasi ekspresi membuat penonton ikut tenggelam dan merasakan ketidakadilan yang menderanya. Selain mampu mendekatkan penonton pada perspektif yang berbeda dari sosok penjahat yang bengis, gestur tubuh yang ditunjukkan olehnya mampu membentuk stigma penonton pada sosoknya. Usaha Phoenix dalam menjiwai karakter Joker memang bukan sesuatu yang main-main. Ia bahkan rela kehilangan berat badan untuk terlihat sempurna. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa adegan yang menunjukkan lekukan-lekukan tulang dalam tubuhnya yang kurus dan kering. Berkat totalitasnya dalam memerankan karakter tersebut, maka pantas jika kemudian Phoenix berhasil diganjar sebagai aktor terbaik dalam Piala Oscar 2019. Dari sisi setting, wardrobe, properti, dan make up, sutradara film ini cukup detail. Ia benar-benar memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan setting, properti, wardrobe, dan make up dari setiap adegannya, yang juga berhasil menghadirkan nuansa muram dengan setting tahun 80-an, di mana kota Gotham benar-benar tidak terurus, banyak tikus yang bermutasi, dan sampah di mana-mana. Mengerikan. Uniknya, film ini nyaris tak menggunakan visual effect sebagai fantasi setting, seperti di film superhero pada umumnya. Aspek lain yang tak kalah cukup membuat penonton terhipnotis adalah scoring musik, dengan nuansa bittersweet, beriring dengan editing visual yang cukup membantu penonton untuk mencerna secara detail keadaan hidup Joker di masanya. Pilihan ton warna film yang muram tapi bergaya American style dengan ton orange style, kebiruan, dan dark ini pun ikut menghipnotis nuansa film. Termasuk aspek sinematografi, di mana type of shot, kamera movement, dan kamera angle telah ditata letakkan sesuai penyempurnaan cerita dan setting yang diperlukan. Kelam dengan warna-warna nyaris senada dengan kehidupan Arthur yang diselimuti oleh awan mendung yang sewaktu-waktu siap melancarkan berbagai fenomena. Saya kira film ini bisa menjadi contoh betapa kuatnya kerjasama yang hebat antar aktor, sutradara, dan penulis skenario, serta setting, sound effect, hingga coloring sangat memukau dan menambah kesan mendalam setelah kita meninggalkan bioskop. Kamu coba ya tonton lewat TV platform, mungkinkah sama akan terngiang-ngiang? Film ini berhasil meraih ratusan penghargaan di berbagai ajang festival film internasional. Film Joker tidak hanya mementingkan komersialitas industri, namun, film ini mampu membawa sisi pemikiran yang gagah dan idealis. Selamat menonton dan menganalisis film Joker. Semoga uraian ini bermanfaat untuk kamu semua. Terima kasih. Salam kreatif.